Salam jumpa lagi dengan Berkatku Channel. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Bagaimana kabarnya teman-teman dulur semua? Semoga senantiasa dalam keadaan baik-baik saja ya. Dalam video kali ini, saya akan memberikan progres perkembangan jalan tol Jogja Kulon Progo. Seperti apa, sampai mana, dan bagaimana? Yuk ikuti teman-teman. Untuk diketahui teman-teman sedulur semua, saat ini proses pembangunan jalan tol Jogja Kulon Progo masih dalam tahapan persiapan pengadaan tanah. Kegiatan yang sedang dilaksanakan saat ini adalah sosialisasi kepada masyarakat. Setelah tanggal 14 dan 17 Oktober 2022 dilaksanakan sosialisasi jalan tol Jogja Kulon Progo di tingkat kabupaten, baik itu di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul maupun Kabupaten Kulon Progo. Maka di bulan November 2022 ini kegiatan sosialisasi dilanjutkan kepada warga terdampak di tingkat desa atau kelurahan. Seperti kita ketahui, ada 30 kelurahan yang terdampak dengan 6.283 bidang. Untuk bulan November ini sosialisasi baru dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo. Yang pertama, sosialisasi telah dilaksanakan di hari Rabu tanggal 16 November dan hari Kamis tanggal 17 November 2022 untuk Kelurahan Bangun Cipto, Kapanewon Sentolo, di mana ada 503 bidang atau warga yang terdampak. Masyarakat di Kelurahan Bangun Cipto ini sangat antusias mengikuti sosialisasi karena yang tentunya sudah lama hal ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Masyarakat mendapatkan penjelasan dari tim persiapan pengadaan tanah, baik dari Pemda DIY, dari PPK pengadaan tanah Jalan Tol Jogja Kulon Progo, maupun juga dari Kanwil ATR BPN DIY. Nah, saat ini saya sedang dalam perjalanan dari Wates ke Temon, di mana hari Senin tanggal 21 November 2022 ini akan dilaksanakan sosialisasi kepada warga terdampak di Kecamatan atau Kapanewon Temon, yaitu di Kelurahan Palian, di mana nanti masyarakat yang diundang ada 4 desa, yaitu Kelurahan Palian, Kelurahan Janten, Kelurahan Karangwuluh, dan Kelurahan Sindutan. Tercatat ada 262 bidang atau warga yang terdampak. Juga di hari yang sama, hari Senin ini, sosialisasi juga dilaksanakan di Kelurahan Kebonrejo, yaitu untuk Kelurahan Kebonrejo dan Kelurahan Temon Kulon. Tercatat ada 382 bidang yang terdampak untuk Kelurahan Temon Kulon dan Kebonrejo. Dalam video kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan di Kelurahan Palian, Kapanewon Temon. Seperti apa teman-teman seluruh semua pelaksanaannya, bagaimana penjelasannya? Yuk simak penjelasan atau video berikut ini. Pada pagi ini
ini untuk mengikuti sosialisasi pengadaan tanah jalan tol trase Yogyakarta Kulon Progo. Kami dari tim persiapan pengadaan tanah ini akan mengadakan sosialisasi jalan tol trase Yogyakarta Kulon Progo. Untuk yang ada di depan ini semuanya beberapa orang di luar dan mungkin juga belum hadir. Ini adalah bagian dari tim persiapan pengadaan tanah yang dibentuk oleh Bapak Gubernur DIY dengan SK nomor 123/tim/2022. Tugasnya kami adalah mengawal, nanti membantu Pak Gubernur untuk bisa menerbitkan izin penetapan lokasi, tahapan yang harus dilakukan. Tapi yang pertama, sebelum tahapan yang dilakukan oleh tim persiapan ini, sebelumnya sudah ada sesuai Undang-Undang 2 tahun 2012, ini sudah ada tahapan sebelumnya ya, sebelum tim persiapan melakukan sosialisasi ya, pada pagi hari ini, yaitu ada tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan sudah selesai dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan mengajukan yang namanya DPPT, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, yang disampaikan kepada Bapak Gubernur DIY untuk nantinya diterbitkan IPL. Tim persiapan ini tugasnya nanti dalam beberapa prosesnya ini Bu Bapak, ini prosesnya baru proses tahap yang paling awal yaitu Bapak, baru sosialisasi dari tim persiapan dan juga dari nanti ada instansi yang memerlukan tanah dan juga nanti instansi yang akan melaksanakan pelaksanaan pengadaan tanah. Nah, nanti sesudah sosialisasi ini akan dilakukan lagi konsultasi publik. Di dalam konsultasi publik ini kami dari tim persiapan akan meminta kesepakatan dari ibu bapak yang terdampak atau istilahnya kalau di dalam undang-undang itu pihak yang berhak yang memiliki tanah yang akan dipergunakan jalan tol untuk sepakat melepaskan haknya kepada pemerintah. Nah, dalam konsultasi publik ini yang kita rencanakan mungkin masih di paling cepat bulan Desember atau mungkin malah bisa di tahun berikutnya Ibu Bapak. Itu nanti kami mohon di dalam konsultasi publik ini Ibu Bapak dapat menyiapkan bukti-bukti baik kepemilikan maupun bukti-bukti kependudukan. Yang pertama tentu saja bukti kepemilikan ini adalah sertifikat. Kalau belum ada sertifikat, nanti kalau masih berupa letter C misalnya, mohon nanti Pak Lurah dapat membantu kutipan dari buku letter C-nya. Itu bukti kepemilikan. Kemudian untuk bukti kependudukan, kami mohon nanti ada KTP dan KK, fotokopinya nanti disampaikan. Jadi di dalam konsultasi publik nanti kita akan membagi dengan pesertanya mungkin bisa bertambah atau bisa berkurang berkaitan nanti dalam sesudah ini ada pendataan awal ini kita benar-benar akan melihat datanya apakah yang hadir di sosialisasi ini sudah menjadi objek untuk pengadaan tanah. Kalau memang ada ternyata ada kekeliruan, mungkin tidak akan dipanggil di konsultasi publik. Tapi bisa juga yang belum hadir di dalam sosialisasi ini ternyata menjadi objek pengadaan tanah ini, maka akan tetap diundang di dalam konsultasi publik tersebut. Nanti di dalam konsultasi publik tersebut Ibu Bapak akan kita
laksanakan dengan satu dengan satu, maksudnya nanti satu orang yang terdampak akan berhadapan dengan satu orang dari panitia persiapan. Nah, nanti di situ dilakukan penjelasan dan juga mungkin kalau ada informasi tambahan yang ingin dimintakan pada waktu konsultasi publik ini langsung dilakukan dengan petugas nantinya yang akan berhadapan bukan lawan sih, satu lah gitu sih. Nah, nanti kita lakukan goalnya atau targetnya itu nanti menandatangani berita acara kesepakatan yang tadi kami sampaikan. Nanti kami harapkan ibu bapak yang hadir dan nantinya menjadi tanahnya menjadi objek pengadaan tanah, kami harapkan nanti dapat menandatangani berita acara kesepakatan. Nah, kalau nanti pada waktu konsultasi publik itu berita acara kesepakatan sudah ditandatangani oleh semua yang menjadi objek pengadaan tanah, maka data-data berita acara tersebut bersama dokumen yang tadi kami minta akan menjadi salah satu bahan untuk kami mengajukan izin penetapan lokasi. Nah, izin penetapan lokasi ini kalau sudah diterbitkan oleh Bapak Gubernur ini berlaku selama 3 tahun dan masih dapat diperpanjang 1 tahun lagi kalau diperlukan. Ya, itu ibu bapak semua, nanti tugas dari tim persiapan yang pada hari ini melakukan sosialisasi. Tapi kami tambahkan juga di dalam proses tersebut memang ada dari para masyarakat terdampak nantinya apabila memang dirasa ada hal-hal yang menurut ibu bapak ini bisa menjadi alasan untuk tidak berkeberatan dengan adanya pengadaan tanah ini, maka ini bisa disampaikan juga. Nah, apabila ada hal tersebut tentunya disampaikan di dalam konsultasi publik. Kalau konsultasi publik tersebut masih ada yang melakukan keberatan dengan alasan harus dengan alasan, kalau keberatan tanpa alasan tidak akan menjadi bagian dari keberatan yang diajukan nanti Pak. Ya, di situ nanti akan dilakukan konsultasi publik ulang. Konsultasi publik ulang tentunya tidak kepada semua lagi, tapi hanya kepada pihak yang tadi melakukan keberatan, atau juga nanti apabila ditemukan pemilik atau pihak yang berhak yang belum mengikuti konsultasi publik seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sosialisasi ini tadi mungkin bisa bertambah jumlah pesertanya pada waktu konsultasi publik. Nah, demikian Ibu Bapak, nanti ada konsultasi publik ulang. Nah, di dalam konsultasi publik ulang itu tim persiapan masih akan mencoba memberikan penjelasan kepada yang ikut di konsultasi publik ulang itu mengenai hal-hal yang perlu dijelaskan mengenai kenapa mereka tentunya yang tadi yang banyak melakukan proses keberatan. Nah, ini nanti kalau pada tahap tersebut Pak Gubernur kalau ada keberatan ini akan membentuk yang namanya tim kajian keberatan berdasarkan surat keberatan dari masyarakat. Tapi Ibu Bapak semua, ini kami sampaikan di dalam aturannya, di dalam Undang-Undang 2 2012 dan di PP 19 2021 untuk pengajuan alasan keberatan yang bisa diterima oleh tim kajian keberatan ini ada 2 hal Ibu
Bapak semua. Yang pertama adalah dalam pengadaan tanah jalan tol ini tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Kemudian yang kedua adalah pengadaan tanah ini untuk mendukung program atau proyek yang tidak menjadi bagian dari prioritas dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten. Jadi hanya dua hal tersebut yang bisa menjadi alasan diterimanya keberatan dari para pemilik tanah atau masyarakat yang terdampak. Dan sebagai informasi juga Ibu Bapak semua, di dalam DPPT yang tadi saya aturkan di depan, dokumen perencanaan pengadaan tanah yang disampaikan oleh Kementerian PUPR kepada Bapak Gubernur DIY, ini dokumen tersebut telah dilakukan verifikasi oleh tim persiapan, karena memang salah satu tugas tim persiapan untuk verifikasi dokumen. Kalau dokumennya belum sesuai dengan acuan di aturan perundang-undangan, akan kami lakukan supaya melakukan revisi supaya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Nah, di dalam hasil verifikasi tersebut, dua hal yang bisa menjadi dasar keberatan ini sudah dipenuhi. Dalam hal ini, yang pertama untuk kesesuaian dengan rencana tata ruang, ini dari Kementerian PUPR ini telah memberikan bukti, telah dikeluarkan kesesuaian konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang atau KKPR oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jadi untuk pengadaan tanah ini, kegiatan proyeknya ini sudah sesuai dengan rencana tata ruang. Kemudian tadi Pak Panehu di dalam sambutan awalnya sudah menjelaskan bahwa pembangunan jalan tol rase Yogyakarta Kulon Progo ini adalah bagian dari program strategis nasional Bapak Joko Widodo sebagai Presiden RI. Jadi program pembangunan jalan tol ini otomatis karena sudah menjadi PSN, sudah menjadi prioritas pembangunan pemerintah dan sudah dikeluarkan peraturan Presiden yang berkaitan dengan penetapan jalan tol termasuk trase Yogyakarta Kulon Progo ini menjadi program strategis nasional. Jadi untuk alasan yang kedua pun Ibu Bapak semua sudah terpenuhi oleh dokumen perencanaan pengadaan tanah, sehingga apabila kami informasi ini kami sampaikan, mohon nanti Ibu Bapak dapat menerima, dan nanti kami mohon dapat menandatangani berita acara kesepakatan pada waktu konsultasi publik yang nanti kita jadwalkan kurang lebih, ya tadi saya sudah sampaikan, paling cepat Desember Pak, tapi bisa di awal tahun depan untuk pelaksanaan konsultasi publiknya. Nanti kita sesuaikan, karena untuk pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publik ini ada 30 kelurahan Pak, dari 3 kabupaten yang terdampak, sehingga kami harus membagi waktu dan juga membagi kegiatannya supaya dapat berjalan sesuai dengan jadwal. Tapi pelaksanaan kegiatannya baik sosialisasi kemudian juga konsultasi publik itu benar-benar berjalan dengan optimal dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari baik kami dari tim persiapan maupun masyarakat sebagai
pemilik tanah yang nantinya akan menjadi objek pengadaan tanah pada hari ini. Jadi demikian Ibu Bapak semua, nanti kalau sudah ditandatanganinya izin penetapan lokasi, maka nanti Pak Gubernur akan menyerahkan kepada instansi yang membutuhkan tanah. Dalam hal ini adalah Kementerian PUPR. Nanti dari Kementerian PUPR yang diwakili oleh PPK, jadi pejabat membuat komitmen untuk pengadaan tanah. Ini ada wakilnya di sebelah kiri ini, Bu Rahma. Ini nanti yang akan mengajukan untuk tahapan pelaksanaan. Nanti kalau sudah dikeluarkan IPL, tahapan pelaksanaan dikeluarkan IPL ini nanti ditujukan kepada Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY. Nah, di dalam tahap berikutnya sesudah IPL terbit tersebut, barulah nanti ada tahapan pelaksanaan pengadaan tanah, yang dimana nanti disitulah mengenai identifikasi, inventarisasi, kemudian penilaian, ada pemberian ganti rugi, kemudian pelepasan hak atas tanah sampai penyelesaian administrasi dari bukti kepemilikan di sertifikat. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut Pak Samsul ya. Pak Samsul dari Kanwil BPN DIY. Mungkin karena ini sudah siang, kami mohon nanti untuk dari penjelasan dari kami mewakili dari tim persiapan, tugasnya sudah kami sampaikan. Demikian teman-teman sedulur semua, video kali ini semoga informasi ini bermanfaat, dan jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.